Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya Pastor Nelson Breni. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan penuh dengan sukacita karena hidup kita harus ada di dalam berkat Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bersedia untuk mendoakan saudara di dalam program ini, tetapi sebelumnya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang singkat, padat, dan jelas. Haleluya. Galatia 5 ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Orang percaya hidup oleh karena roh. Bukan oleh karena daging, bukan oleh karena apa yang dimilikinya, yang berasal dari dunia ini, bukan karena ada kekuatan di dalam tubuh ini, bukan oleh karena ada nafas, tetapi hidup oleh karena roh. Apa itu hidup dalam roh? Hidup dalam roh adalah hidup di dalam jaminan kekekalan. Kita hidup di bumi dan disediakan tempat di sorga untuk mengalami yang namanya hidup kekal. Hidup dalam roh adalah hidup di dalam kekekalan. Kenapa? Karena roh itu kekal. Jadi kalau ada orang Kristen yang percaya kepada Yesus, meninggalkan Yesus, dulunya percaya Yesus dan hidup di dalam Roh Kudus, tetapi kemudian meninggalkan Yesus, itu namanya hidup di dalam kematian. Kenapa? Karena di luar Yesus tidak ada kehidupan kekal. Sebaliknya di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Kenapa? Karena ada roh yang hidup. Roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan ini membuat orang hidup di dalam roh dan hidup dipimpin oleh roh. Dipimpin untuk apa? Pertama, melakukan kebenaran sehingga nama Yesus dimuliakan. Banyak orang diberkati. Banyak orang mengenal Yesus. Banyak orang diselamatkan. Karena mereka melihat perbuatan roh Allah sendiri di dalam hidup kita. Yaitu buah rohnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karakter Kristus hidup dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan hidup dipimpin oleh roh. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh, maka kita merasa maksimal di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita menerima yang namanya jaminan kekal. Kenapa kita hidup dipimpin oleh roh? Supaya kita yakin bahwa hidup kita di bumi ini ada di dalam jaminan. Dan itu kepastian, bukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia, bukan sesuatu yang diterawang, bukan sesuatu yang diangan-angankan, bukan sesuatu yang diharapkan, tetapi itu sebuah pegangan yang kokoh, yang kuat, yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang hidup dipimpin oleh roh. Kenapa kita hidup dipimpin oleh roh? Supaya kita hidup di bumi dan harus sampai ke sorga. Tidak boleh tidak. Artinya tidak boleh meninggalkan Yesus. Itu artinya hidup dipimpin oleh roh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, untuk saudara betul-betul hidup maksimal dipimpin oleh roh, selama saudara ada di bumi ini, maka saudara harus menggunakan kuasa, menggunakan iman, menggunakan firman. Jadi kalau saudara hidup dipimpin oleh roh, pasti saudara bisa berdoa, pasti saudara bisa menggunakan kuasa, pasti iman saudara aktif, pasti roh saudara menyala-nyala, pasti saudara punya rasa lapar dan haus untuk membaca firman Tuhan. Pasti saudara ingin beribadah. Pasti saudara akan mempertahankan iman dalam keadaan apapun. Pasti saudara tidak akan menyangkal Yesus. Pasti saudara tidak akan murtad. Kenapa? Karena saudara dipimpin oleh roh yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Dan saudara membawa diri saudara totalitas dipimpin dan dikuasai oleh roh yang maha kuasa. Saudara yang terkasih, saya memberitakan firman ini supaya saudara menggunakan kuasa yang ada pada saudara untuk apa? Berdoa buat keadaan saudara sendiri. Saudara,
Kalau saudara ikuti video-video saya berdoa untuk orang-orang sakit, saya berdoa untuk bisnis, saya berdoa untuk keluarga-keluarga, saya berdoa untuk kesehatan, saya berdoa untuk keuangan, saya berdoa untuk pelayanan, saya berdoa untuk bangsa. Tetapi perhatikan saya, dalam video kali ini saya mengajarkan saudara dan saya mengajak saudara untuk hidup maksimal dipakai oleh Roh Kudus supaya saudara bisa berdaya guna ada di dunia ini. Supaya apa? Saudara tidak merasa berdosa, saudara tidak merasa bersalah, saudara tidak menyesal karena saudara tidak maksimal menggunakan fasilitas roh yang ada pada saudara. Saudara, saya sebut ini sebagai fasilitas roh. Apa itu fasilitas roh? Firman-Nya, yang kedua iman kita, yang ketiga adalah kuasa yang ada pada kita. Itulah fasilitas roh yang Tuhan perlengkapi kita untuk kita hidup maksimal menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Dan saatnya kita akan berdoa. Saudara yang mungkin sakit, saudara perlu betul-betul menangkap firman ini, menghidupi firman, dan saudara percaya bahwa saudara hidup di dalam kuasa dan mujizat yang datang dari Tuhan sendiri. Kenapa roh yang hidup ini adalah roh yang menyembuhkan, roh yang memulihkan. Mari kita berdoa, saudara. Taruh tanganmu di bagian yang sakit, dan saya berdoa, saudara imani, saudara juga berkata-kata dengan doa saudara, dan percayalah bahwa saudara menerima mujizat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba datang kepadamu berdoa untuk setiap umatmu yang sakit, untuk setiap orang yang menyaksikan video ini, entah mereka sudah percaya atau belum, saya perkatakan di dalam nama Yesus, dengan kuasa yang tidak terbatas itu, mengalir masuk dan menyembuhkan setiap tubuh mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Dari bagian tubuh mereka yang terdalam, Tuhan yang sakit, yang sampai bernanah, urat saraf mereka yang sakit, Tuhan tulang mereka yang sakit, daging mereka yang sakit, cairan-cairan dalam tubuh mereka yang sakit, saya perkatakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir, masuk, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menyembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, melepaskan setiap kuasa-kuasa penyakit yang bekerja di dalam tubuh mereka. Saya perkatakan, dilepaskan dalam nama Yesus. Dilepaskan dalam nama Yesus. Dilepaskan dalam nama Yesus. Dilepaskan dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Saya perkatakan setiap tubuh yang bagian luarnya mengalami sakit, saya perkatakan di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus tidak terbatas menjamah mereka. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hamba perkatakan di dalam nama Yesus, dengan iman percaya mereka menerima mujizat. Dengan iman percaya mereka perkatakan dengan iman bahwa mereka sembuh. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dengarkan doa mereka, lihat iman mereka, sembuhkan sakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Tuhan, tolong mereka yang berseru, mereka yang selama ini memanggil namamu. Ini waktumu bagi mereka ya Tuhan. Ini kairosmu bagi mereka. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap orang dalam keluarga mereka. Keluarga-keluarga yang mengalami masalah, tolong mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba perkatakan Tuhan, pemulihan terjadi atas keluarga-keluarga, pemulihan terjadi atas suami istri, pemulihan terjadi antara orang tua dan anak, pemulihan terjadi antara mantu dan mertua. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekacauan, tidak ada perpecahan, tidak ada Tuhan perselisihan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi untuk keluarga-keluarga. Pemulihan terjadi, segala macam roh perpecahan kami hancurkan dalam nama Yesus. Hancurkan dalam nama Yesus. Hancurkan dalam nama Yesus. Hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat usaha, bisnis, pekerjaan dari umat Tuhan dan setiap orang yang menyaksikan video ini. Hamba berdoa, biarlah Tuhan terbuka jalur berkat,
pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati, 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 diberkati. Segala macam roh kekacauan, roh kehancuran, roh apapun yang merusak pekerjaan usaha mereka, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami tengking dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan usaha mereka dalam nama Yesus. Tinggalkan pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan usaha mereka, pulihkan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, firman Tuhan berkata, dibuat Tuhan berhasil. Terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa khusus untuk setiap orang-orang yang mengalami persoalan rohani mereka. Hamba perkatakan Tuhan, hubungan mereka dengan Engkau kacau. Hamba perkatakan di dalam nama Yesus, urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir masuk dalam hidup mereka, masuk dalam roh mereka. Taklukkan jiwa mereka, taklukkan roh mereka, taklukkan daging mereka, matikan daging mereka, supaya mereka bangkit dan berjalan di dalam roh, bangkit dan berjalan di dalam firman. Mereka hidup di dalam kuasa dan otoritas kebenaran. Hamba berdoa, bangkitkan mereka, supaya mereka lebih mengenal Engkau, mereka lebih hidup di dalam firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa lebih khusus lagi untuk setiap orang yang mencari jalan dan kebenaran kehidupan, yaitu keselamatan, kepastian masuk surga. Hamba berdoa mereka yang menyaksikan video ini, saya perkatakan di dalam nama Yesus, terjadi pencurahan roh atas hidup mereka. Tuhan, curahkan roh-Mu atas hidup mereka. Mereka menerima keselamatan. Mereka menerima keselamatan. Ini waktu penyelamatan. Ini waktu penyelamatan. Terjadi keselamatan atas hidup mereka. Roh mereka ditebus. Dosa mereka dihapus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa keselamatan datang kepada mereka. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Maka hamba perkatakan itu terjadi bagi mereka yang sedang mencari keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara menyaksikan video ini, saudara ingin lebih lagi didoakan, saudara bisa menghubungi saya di nomor WA 0895 1845 6643. Saya akan bersedia mendoakan saudara melalui video call atau melalui telepon, karena saya percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong saudara. Saya berdoa saudara tetap ada di dalam kehendak Tuhan, tetap ada di dalam rencana Tuhan, tetap ada di dalam kebenaran, tetap ada dalam pimpinan roh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom.